Halo semuanya, selamat datang di channel Wandi Candang. Hari ini aku akan membawakan sebuah cerita horor. Selamat menyaksikan. Di tengah hutan lebat, tersembunyi sebuah desa yang dikenal dengan nama Kampung Terlarang. Dahulu, desa ini adalah tempat yang penuh kehidupan, namun kini, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Warga desa percaya bahwa desa ini dikutuk setelah seorang dukun jahat menghilang di hutan tersebut. Sejak saat itu, tidak ada yang berani masuk ke Kampung Terlarang. Malam itu, Andi dan teman-temannya tertarik oleh rasa penasaran, memutuskan untuk menjelajahi desa tersebut. Mereka mendengar cerita tentang hantu yang menghantui desa itu, namun mereka menganggapnya sebagai mitos belaka. Saat mereka melangkah masuk, kegelapan semakin pekat dan suhu udara tiba-tiba menurun drastis. Rumah-rumah tua dan pepohonan rimbun menciptakan bayangan menyeramkan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara aneh, teriakan sama dan bisikan tak jelas menggema di antara pohon-pohon. Andi merasa bulu kuduknya berdiri saat ia melihat bayangan hitam melintas tepat di sudut matanya. Teman-temannya mulai panik, tetapi Andi memutuskan untuk terus berjalan. Di tengah desa, mereka menemukan sebuah rumah besar yang tampak masih utuh. Rasa ingin tahu mendorong mereka masuk di dalam. Mereka menemukan barang-barang yang seolah ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Lantai berderak di bawah kaki mereka, menciptakan gema yang menakutkan. Ketika mereka mendekati sebuah cermin besar, bayangan seorang wanita tua dengan tatapan kosong muncul di belakang mereka. Mereka berbalik, namun tak ada siapapun. Ketakutan mulai menguasai mereka. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup dengan keras, dan mereka terperangkap di dalam. Bisikan semakin keras, terdengar seperti rintihan penderitaan. Mereka berlari menuju pintu keluar, namun kegelapan di luar semakin pekat. Saat mereka akhirnya berhasil keluar, mereka menyadari bahwa desa itu bukanlah tempat biasa. Mereka merasakan kehadiran makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengikuti setiap langkah mereka. Mereka berlari secepat mungkin, meninggalkan Kampung Terlarang dengan janji untuk tidak pernah kembali. Namun, malam itu, mimpi buruk terus menghantui mereka. Bayangan-bayangan hitam dan bisikan menyeramkan seakan mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Mereka menyadari bahwa sekali masuk ke Kampung Terlarang, kegelapan desa itu akan selalu mengikuti mereka. Beberapa minggu setelah petualangan menakutkan di Kampung Terlarang, Andi dan teman-temannya terus dihantui oleh mimpi buruk. Bayangan hitam dan bisikan menyeramkan tidak pernah pergi, membuat mereka gelisah dan takut setiap malam. Mereka tahu mereka harus melakukan sesuatu untuk menghentikan teror ini. Andi, yang paling berani di antara mereka, mulai mencari informasi tentang desa terkutuk itu. Ia menemukan seorang pria tua bernama Pak Budi, yang dikenal sebagai satu-satunya orang yang selamat dari desa tersebut. Pak Budi kini tinggal di pinggir kota, jauh dari Kampung Terlarang. Andi dan teman-temannya memutuskan untuk menemui Pak Budi. Saat mereka tiba di rumahnya, mereka disambut oleh seorang pria tua dengan mata penuh ketakutan. Pak Budi mulai menceritakan kisah kelam desa itu. Ia mengatakan bahwa desa tersebut dihantui oleh roh-roh yang marah karena sebuah ritual yang salah dilakukan oleh dukun jahat. Satu-satunya cara untuk menghentikan teror itu adalah dengan mengembalikan roh-roh tersebut ke tempat peristirahatan mereka. Pak Budi memberikan mereka sebuah peta tua yang menunjukkan lokasi makam tersembunyi di dalam desa. Mereka harus membawa beberapa benda yang ditinggalkan oleh roh-roh itu di makam mereka untuk menghentikan kutukan. Meski ketakutan, Andi dan teman-temannya tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Malam itu, mereka kembali ke Kampung Terlarang. Kegelapan dan rasa dingin yang sama menyelimuti mereka. Dengan menggunakan peta, mereka mencari makam-makam tersembunyi. Setiap langkah terasa semakin berat, dan bayangan-bayangan hitam terus mengikuti mereka. Akhirnya, mereka menemukan makam pertama. Andi dengan tangan gemetar mengambil sebuah benda yang tampak seperti jimat dari dalam makam dan meletakkannya di altar kecil di dekat makam. Saat ia melakukan itu, bisikan dan suara menyeramkan mulai mereda. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, melakukan hal yang sama di beberapa makam lainnya. Ketika mereka mencapai makam terakhir, bayangan hitam berkumpul di sekitar mereka, seolah mencoba menghentikan mereka. Dengan keberanian terakhirnya, Andi meletakkan benda terakhir di altar. Tiba-tiba, desa itu menjadi sunyi. Kegelapan mulai memudar, dan cahaya bulan menerangi desa. Andi dan teman-temannya merasakan beban besar terangkat dari bahu mereka.
Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil mengakhiri kutukan kampung terlarang. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, Andi melihat sekilas bayangan wanita tua di cermin besar yang mereka temui pertama kali. Tatapan kosong wanita itu seolah memperingatkan bahwa kegelapan mungkin belum sepenuhnya hilang. Mereka meninggalkan desa dengan perasaan lega, tetapi juga dengan kesadaran bahwa mereka tidak akan pernah benar-benar bebas dari kenangan menyeramkan kampung terlarang. Beberapa bulan setelah berhasil menghentikan kutukan kampung terlarang, Andi dan teman-temannya merasa hidup mereka perlahan kembali normal. Namun, mimpi buruk tentang desa itu sesekali masih menghantui mereka, seolah mengingatkan bahwa kegelapan belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, Andi menerima telepon dari teman lamanya Lia, yang juga pernah tinggal di desa tersebut. Lia bercerita bahwa ia mulai mengalami mimpi buruk yang sama dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk aneh di rumahnya. Ketakutan Lia memaksa Andi untuk mengumpulkan teman-temannya sekali lagi. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang belum selesai di desa itu. Dengan hati-hati, mereka kembali mengunjungi Pak Budi untuk mencari jawaban. Pak Budi tampak lebih ketakutan dari sebelumnya. Ia mengungkapkan bahwa meskipun kutukan utama telah diangkat, ada satu roh yang masih belum tenang. Roh tersebut adalah roh dukun jahat yang menciptakan kutukan tersebut. Untuk mengakhiri teror ini, mereka harus menemukan sisa-sisa dukun itu dan mengadakan upacara pemurnian di tempat peristirahatan terakhirnya. Andi dan teman-temannya, meski ragu, memutuskan untuk melakukannya demi ketenangan mereka. Mereka kembali ke kampung terlarang untuk terakhir kalinya dengan bantuan Pak Budi. Mereka menemukan sebuah gua tersembunyi yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan dukun jahat tersebut. Di dalam gua yang gelap dan lembab, mereka merasakan kehadiran yang menakutkan. Dinding gua dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang memancarkan aura jahat. Di ujung gua, mereka menemukan sisa-sisa dukun jahat terkubur di bawah tumpukan batu. Andi dan teman-temannya segera memulai upacara pemurnian dengan doa-doa dan mantra yang diberikan oleh Pak Budi. Saat upacara berlangsung, gua mulai bergetar dan bayangan hitam muncul, berputar-putar di sekitar mereka. Angin kencang bertiup dari arah yang tidak jelas, membawa bisikan dan rintihan menyakitkan. Dengan segala keberanian yang tersisa, mereka menyelesaikan upacara itu dan bayangan-bayangan tersebut perlahan menghilang. Setelah upacara selesai, gua menjadi sunyi dan tenang. Mereka merasa beban besar terangkat dari hati mereka. Andi dan teman-temannya meninggalkan kampung terlarang dengan perasaan lega yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka kembali ke kehidupan normal mereka, kali ini tanpa gangguan mimpi buruk atau kehadiran makhluk-makhluk aneh. Meski begitu, mereka tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami. Kampung terlarang tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk mengakhiri kutukan tersebut. Dan meskipun bayangan desa itu tetap menghantui kenangan mereka, mereka akhirnya bisa menjalani hidup dengan damai. Selamanya mengingat pelajaran bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik dibiarkan dalam kegelapan. Beberapa tahun telah berlalu sejak Andi dan teman-temannya terakhir kali mengunjungi kampung terlarang. Mereka telah melanjutkan hidup mereka masing-masing, mencoba melupakan trauma yang mereka alami di desa terkutuk itu. Namun, bagaimanapun juga, bayangan-bayangan dari kampung terlarang tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran mereka. Andi, yang sekarang telah menjadi seorang penulis terkenal, memutuskan untuk menulis sebuah buku tentang pengalaman horor mereka di kampung terlarang. Dia ingin memberikan penghormatan kepada teman-temannya yang telah bersama-sama melewati semua itu. Namun, semakin ia mencoba menulis, semakin terasa bahwa kampung terlarang masih memiliki daya tarik yang kuat, terutama di dunia supranatural dan paranormal. Suatu hari, ketika sedang melakukan riset mendalam untuk bukunya, Andi menemukan artikel lama tentang seorang peneliti paranormal yang pernah melakukan investigasi singkat di kampung terlarang. Menurut artikel itu, peneliti tersebut mengklaim bahwa ada kekuatan gelap yang terus menghantui desa itu. Meskipun kutukan utama telah diangkat, Andi mulai merasa penasaran. Apakah mereka sebenarnya telah berhasil mengakhiri kutukan sepenuhnya? Apakah ada yang masih tersisa di balik kegelapan yang menyelimuti kampung terlarang?
Tanpa memberitahukan kepada teman-temannya, Andi memutuskan untuk kembali ke desa itu. Sekali lagi, ketika ia tiba di kampung terlarang, suasana sepi dan sunyi masih sama seperti yang ia ingat. Rumah-rumah yang ditinggalkan dan pepohonan rimbun menciptakan suasana yang menyeramkan. Andi memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama teman-temannya dulu. Di salah satu sudut desa, ia menemukan sebuah bangunan tua yang terlihat tidak terlalu terurus. Bangunan itu tampaknya pernah digunakan untuk kegiatan ritual. Mengingat simbol-simbol aneh yang terpahat di dindingnya, Andi merasa ada kehadiran yang aneh di sekitarnya. Seakan-akan ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Saat ia memasuki bangunan tersebut, suasana menjadi semakin gelap. Ia merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam, ia menemukan sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di bawah lantai. Di sana terdapat sebuah kotak kecil yang terkunci dengan rapat. Dengan perasaan yang berdebar, Andi membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah jimat kuno yang dipercaya memiliki kekuatan magis yang kuat. Tetapi sebelum ia bisa mengamati lebih jauh, ia mendengar suara aneh dari belakangnya. Andi berbalik dengan cepat, dan di depan matanya ia melihat bayangan hitam yang familiar. Wanita tua dengan tatapan kosong di mata wanita itu tersenyum ke arahnya dengan senyum yang menyeramkan. Andi merasa kehadiran roh-roh jahat yang masih terikat dengan kampung terlarang. Dengan hati-hati, Andi mengambil jimat itu dan berdoa dengan keras. Ia mengucapkan mantra-mantra yang dia pelajari dari Pak Budi dan memohon agar roh-roh itu dapat menemukan kedamaian. Tiba-tiba, ruangan itu bergetar dan bayangan-bayangan itu mulai memudar. Andi melihat bahwa roh-roh jahat itu akhirnya pergi menuju tempat peristirahatan mereka yang sebenarnya. Dalam kegelapan yang semakin redup, ia merasa ada beban besar yang terangkat dari bahunya. Kampung terlarang akhirnya menjadi sunyi, tanpa lagi teror yang menghantu. Andi kembali ke kehidupannya dengan keyakinan bahwa mereka telah mengakhiri segala yang mereka bisa di kampung terlarang, meskipun pengalaman itu tetap meninggalkan bekas. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk membebaskan desa itu dari kegelapan yang meresahkan. Setelah pengalaman yang menegangkan di kampung terlarang, Andi merasa lega bahwa ia telah berhasil mengakhiri semua kisah horor yang menimpanya dan teman-temannya. Namun, meskipun roh-roh jahat telah pergi dan desa itu kembali sunyi, ia masih merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa bulan berlalu, Andi kembali fokus pada karirnya sebagai penulis. Ia menyelesaikan buku tentang pengalamannya di kampung terlarang, dan buku itu menjadi salah satu buku terlarisnya. Namun, ada satu hal yang terus mengganjal pikirannya. Jimat kuno yang ia temukan di bangunan tersembunyi di desa itu. Andi merasa bahwa jimat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa jimat itu mungkin berhubungan dengan sisa-sisa kegelapan yang masih tersisa di kampung terlarang. Setiap malam, ia terganggu oleh mimpi buruk tentang wanita tua dengan tatapan kosong dan bayangan-bayangan hitam yang mengelilinginya. Pada suatu hari, ketika sedang melakukan penelitian lebih lanjut tentang jimat itu, ia menemukan informasi mengejutkan. Jimat tersebut adalah bagian dari warisan budaya yang dulu digunakan oleh dukun terkutuk untuk mempertahankan kekuatan gelapnya di desa tersebut. Jimat itu seharusnya tidak pernah ditemukan atau digunakan lagi. Setelah upacara pemurnian selesai, Andi merasa bersalah. Ia menyadari bahwa dengan membawa jimat itu, ia mungkin telah mengganggu keseimbangan yang baru saja dipulihkan di kampung terlarang. Ia merasa tanggung jawab untuk mengembalikan jimat itu ke tempat asalnya dan memastikan bahwa kegelapan benar-benar diakhiri. Tanpa memberitahukan kepada siapapun, Andi kembali ke kampung terlarang. Kali ini, ia membawa jimat itu dengan hati-hati, siap untuk mengembalikannya ke tempatnya yang seharusnya. Namun, ia tidak mengetahui bagaimana caranya untuk melakukannya tanpa mengganggu kembali kehidupan di desa itu. Saat ia berdiri di tengah desa yang sepi, ia merasa ada kehadiran yang mengawasi setiap langkahnya. Suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap kembali muncul di sekitarnya. Andi merasa ketakutan, tetapi juga yakin bahwa ini adalah tindakan yang harus ia lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Dengan tekad yang bulat, ia mendekati tempat di mana ia menemukan jimat itu pertama kali. Di sana, ia melakukan sebuah ritual sederhana yang ia pelajari dari penelitian panjangnya.
Ia meletakkan jimat itu di atas batu besar dan mengucapkan permohonan maaf kepada roh-roh yang mungkin masih ada di desa itu. Tiba-tiba, ada getaran kuat yang terasa di bawah kakinya. Angin kencang berhembus dari arah yang tidak diketahui, membawa suara-suara aneh yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Andi merasa bahwa roh-roh itu mendengarkan permohonannya, dan ia merasa beban yang besar terangkat dari bahunya. Ketika ia melihat sekelilingnya, ia menyadari bahwa desa itu benar-benar sunyi, kegelapan yang meresap seakan-akan perlahan menghilang. Dan cahaya matahari mulai menerangi kembali kampung terlarang. Andi tahu bahwa ia telah berhasil mengembalikan jimat itu ke tempatnya yang seharusnya, dan dengan itu, ia berharap semua kegelapan yang tersisa di desa itu dapat benar-benar berakhir. Andi meninggalkan kampung terlarang dengan hati yang lega, meskipun ia tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Ia belajar bahwa kadang-kadang untuk mengakhiri kegelapan, kita harus berani menghadapi dan memperbaiki kesalahan yang telah kita buat. Dan dari kampung terlarang, ia membawa pelajaran berharga tentang kekuatan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk memulai kembali dengan lebih baik. Beberapa bulan setelah mengembalikan jimat kuno ke kampung terlarang, Andi merasa lega bahwa ia telah menyelesaikan semua yang bisa dilakukannya untuk desa itu. Kini, ia fokus pada kehidupannya yang normal, menulis buku-buku baru dan menjalani rutinitas sehari-hari dengan lebih tenang. Namun, meskipun roh-roh jahat telah pergi dan kegelapan tampaknya telah berlalu dari kampung terlarang, Andi masih merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Ia sering merasa bahwa ia sedang diawasi atau diikuti, meskipun tidak ada yang bisa ia lihat atau dengar secara nyata. Suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di sekitar kota, ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita tua yang tampaknya mengenali dirinya. Wanita itu mendekatinya dengan senyum hangat di wajahnya, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ia ingin sampaikan. "Wahai anak muda," kata wanita itu dengan suara lembut namun penuh makna, "Anda telah melakukan banyak untuk membebaskan kampung terlarang dari kutukan yang menyeramkan. Namun, ingatlah bahwa kegelapan tidak selalu terlihat seperti yang kita bayangkan." Andi merasa heran dengan kata-kata wanita itu. "Apa maksudmu?" tanyanya, mencoba memahami. Wanita itu tersenyum lagi, kali ini dengan sedikit kesedihan di matanya. Kampung terlarang adalah tempat yang penuh dengan rahasia dan kekuatan yang luar biasa. Meskipun Anda telah melakukan yang terbaik untuk mengakhiri kutukan itu, ada energi gelap yang masih beredar di sekitarnya. Andi merasa bulu kuduknya berdiri. Apakah ia benar-benar telah menyelesaikan segalanya seperti yang ia kira? Apa yang masih tersisa di kampung terlarang yang bisa mengganggu pikirannya? Wanita itu melanjutkan, "Ketika Anda membawa jimat itu, Anda mungkin telah mengaktifkan kembali energi yang sudah hampir padam. Ingatlah bahwa penyelesaian sesuatu yang gelap membutuhkan kebijaksanaan dan kesucian hati." Andi merenungkan kata-kata wanita itu dengan serius. Dia menyadari bahwa mungkin masih ada yang harus dilakukan untuk benar-benar menenangkan kampung terlarang. Namun, bagaimanapun juga, ia merasa bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dengan tekad yang baru, Andi memutuskan untuk kembali ke kampung terlarang sekali lagi. Kali ini, ia tidak membawa apapun kecuali hati yang terbuka dan niat yang tulus untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Di tengah desa yang sepi dan sunyi, ia berdiri di bawah sinar matahari yang hangat. Dia merasakan energi yang berbeda kali ini, tidak lagi kegelapan, tetapi lebih seperti kehadiran yang tenang dan penuh perdamaian. Andi berlutut di tanah, menutup matanya, dan berdoa dengan tulus. Ia memohon kepada roh-roh yang mungkin masih berada di sana, memohon pengampunan dan kedamaian. Ia meminta agar mereka menemukan jalan mereka menuju cahaya dan meninggalkan kampung terlarang untuk selamanya. Saat ia membuka matanya, ia merasakan udara bergetar dengan kehadiran yang melembutkan hatinya. Ia merasa bahwa roh-roh itu telah mendengarkan permohonannya, dan mereka akhirnya menemukan kedamaian yang mereka cari selama ini. Andi melangkah mundur, merasakan beban yang telah hilang dari bahunya. Kampung terlarang kini terasa berbeda baginya, meskipun masih mempertahankan aura misteriusnya.
Ia merasa bahwa ia telah membantu mengakhiri satu babak dalam sejarah yang kelam dan memberikan harapan baru bagi desa itu. Dengan langkah ringan, Andi meninggalkan kampung terlarang. Ia merasa lega dan damai, tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk membawa kedamaian ke tempat yang pernah dihantui oleh kegelapan, dan dari sana, ia membawa pelajaran tentang tanggung jawab, keberanian, dan kekuatan hati yang tulus untuk menghadapi segala tantangan kehidupan. Setelah mengucapkan doa dengan tulus di kampung terlarang, Andi merasa sebuah kelegaan yang dalam, udara terasa lebih segar, dan atmosfer yang sebelumnya tegang kini menjadi lebih tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ia masih merasakan adanya sesuatu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa minggu berlalu tanpa kejadian aneh yang mencolok. Andi kembali ke kehidupan sehari-harinya dengan fokus pada pekerjaannya sebagai penulis dan mencoba melupakan kegelisahannya tentang kampung terlarang. Namun, ketika malam tiba, bayangan-bayangan gelap dari desa itu kadang-kadang masih menghantuinya dalam mimpi buruknya. Suatu malam, ketika Andi sedang duduk sendirian di ruang studionya, ia merasa panggilan yang aneh. Sebuah suara samar terdengar di telinganya, seolah-olah memanggil namanya dari jauh. Andi menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran aneh itu, namun panggilan itu semakin kuat dan tidak bisa diabaikan. Dengan hati-hati, Andi mencoba untuk mengidentifikasi asal suara itu. Suara itu terdengar seperti bisikan lembut, namun penuh keputusasaan. Andi, tolong. Suara itu semakin jelas, dan terus mengulang panggilan itu. Andi merasa bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuk mengakhiri ketegangan ini, sekali dan untuk selamanya, dengan tekad yang bulat. Andi memutuskan untuk kembali ke kampung terlarang untuk mencari tahu asal-muasal panggilan misterius itu. Ia mengambil jimat kuno yang ditemukannya sebelumnya. Merasa bahwa jimat itu mungkin memiliki kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Ketika ia tiba di desa yang sepi, ia merasa kehadiran yang akrab namun menakutkan. Bayangan-bayangan dari masa lalu mulai menghampirinya lagi, mengingatkannya pada semua kengerian yang pernah ia alami di tempat ini. Namun, ia terus maju dengan hati yang teguh. Di salah satu sudut desa, ia menemukan sebuah bangunan tua yang sebelumnya belum pernah ia kunjungi. Bangunan itu terlihat seperti bekas tempat peribadatan, dengan dinding yang penuh dengan gambar-gambar dan simbol-simbol kuno. Andi merasa bahwa inilah tempat yang memanggilnya. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam bangunan tersebut. Di dalam, suasana terasa dingin, dan atmosfer mistis terasa begitu kuat. Di tengah ruangan, ia melihat sebuah altar kecil yang tampaknya masih digunakan untuk ritual-ritual tertentu. Saat ia mendekati altar, suara panggilan itu semakin jelas. Andi, tolong, bebaskan kami. Andi merasakan getaran energi yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah roh-roh yang terperangkap memohon bantuan. Dengan berani, ia mengambil jimat kuno dan meletakkannya di atas altar. Ia mengucapkan doa dengan penuh rasa, memohon agar roh-roh itu dapat menemukan kedamaian yang mereka cari begitu lama. Tiba-tiba, ruangan itu gemetar. Cahaya aneh mulai memenuhi ruangan, memancar dari jimat yang ia letakkan di atas altar. Andi merasa energi yang kuat mengelilinginya, membalutinya dengan kehangatan yang tidak biasa, dan kemudian, dalam sebuah kilatan cahaya yang terang, roh-roh itu muncul di hadapannya. Mereka tidak lagi terlihat menakutkan atau gelap. Sebaliknya, wajah mereka penuh dengan damai dan terima kasih. Dengan melepasmu, kami telah menemukan kedamaian, bisik salah satu roh dengan suara lembut. Andi tersenyum lega. Ia merasa bahwa panggilan aneh itu akhirnya telah dijawab dengan baik. Ia telah membantu roh-roh yang terperangkap untuk menemukan jalannya menuju kehidupan selanjutnya. Dengan hati yang lega, Andi meninggalkan bangunan itu dan kampung terlarang. Kali ini, ia merasa bahwa semua yang bisa dilakukannya untuk desa itu telah diselesaikan dengan baik. Ia tahu bahwa kampung terlarang akan tetap menjadi bagian dari kenangan dan pengalamannya. Tetapi sekarang ia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih tenang dan damai. Dari kampung terlarang, Andi membawa pulang pelajaran yang berharga tentang keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya untuk mengakhiri apa yang telah kita mulai dengan baik. Setelah menyelesaikan ritual untuk membebaskan roh-roh yang terperangkap di kampung terlarang, Andi merasa sebuah kelegaan yang dalam mengisi hatinya.
Cahaya remang-remang matahari terbenam memancar di langit, menerangi desa yang kini terasa lebih tenang dan damai. Andi berdiri di tengah desa yang sunyi, merenungkan perjalanan panjangnya dan semua yang telah ia alami di tempat itu. Ia merasa bahwa kini ia telah menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik. Namun, di lubuk hatinya, ia merasakan adanya rasa hormat dan penghormatan yang mendalam terhadap sejarah dan kekuatan yang pernah ada di kampung terlarang. Saat ia berjalan keluar dari desa itu, ia tahu bahwa ini adalah akhir dari babak hidupnya yang gelap dan misterius. Ia telah belajar banyak tentang kekuatan supranatural, tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan, dan tentang tanggung jawab untuk mengakhiri apa yang telah dimulai. Pulang ke kotanya, Andi menulis sebuah artikel yang menggambarkan pengalamannya di kampung terlarang. Artikel itu tidak hanya menceritakan kisah horor yang ia alami, tetapi juga menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia supranatural. Buku yang ia tulis tentang kampung terlarang menjadi bestseller di pasaran. Banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang sejarah dan misteri desa terlarang itu, namun hanya sedikit yang tahu betapa besar pengorbanan dan pengalaman pribadi yang telah Andi lalui untuk bisa menyelesaikan semua itu. Andi melanjutkan kehidupannya dengan menghormati dan menghargai apa yang telah ia alami. Setiap kali ia melihat kisah horor tentang kampung terlarang diperbincangkan, ia tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa ia telah memberikan kontribusi positif bagi desa itu, membawa kedamaian bagi roh-roh yang pernah terperangkap di sana. Dari kampung terlarang, Andi membawa pulang banyak pelajaran berharga. Ia belajar bahwa kadang-kadang kita harus berani menghadapi ketakutan kita sendiri untuk mencapai kedamaian. Ia juga belajar tentang kekuatan hati yang tulus untuk membawa perubahan yang baik dalam dunia yang kita tinggali. Dan pada akhirnya, kampung terlarang tetap menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah pudar dalam pikiran dan hatinya. Ia merasa bahwa pengalaman itu telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana, siap menghadapi tantangan apapun yang mungkin dihadapinya di masa depan. Dengan langkah mantap, Andi melangkah maju, menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan. Kampung terlarang mungkin telah menjadi bagian dari masa lalu, tetapi pengaruh dan pengalamannya akan tetap bersamanya untuk selamanya. Hai teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan cerita horor saya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!